Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada. Tentunya dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, baik mungkin yang saat ini sedang beraktivitas di kebun, karena memang di berbagai daerah di wilayah Kalimantan ini udah ada yang panen durian. Jadi berhati-hati ketika berada di kebun, segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan mohon menjadi perhatian juga. Dan hari ini kalau nggak salah kemarin saya berada di sini ketika 14 hari proses pembungaan. Nah, sekarang saya berada di sini 22 hari dalam proses pembungaan. Nanti akan saya lihat perkembangan bunga, apakah masih ada yang keluar bakal bunga atau memang udah hampir habis proses penyerbukan. Karena memang kalau saya lihat perkembangan durian ini ada yang masih kecil gitu ya. Ada yang udah hampir dalam proses penyerbukan, ada yang memang baru mengeluarkan tunas-tunas bakal bunga, jadi tidak serentak. Mungkin pada 2023 ini panen durian yang berada di wilayah Kalimantan ini, eh, saya kira mungkin Januari 2024 itu masih ada durian yang masih bisa kita panen. Nah, kita lihat nanti perkembangan. Sekalian saya ingin menjelaskan seperti apa proses penyerbukan bunga yang baik, kemudian seperti apa proses kerontokan bakal bunga yang memang sama sekali sangat merugikan para petani. Itulah sebabnya kenapa saya coba membuat pupuk asam amino cair, saya membuat pupuk kalium cair supaya mencegah proses kerontokan bunga serta durian-durian ini bisa bisa sehat karena proses penyaluran nutrisi makanan dari bawah ke atas sana, karena memang durian kampung cukup tinggi, sehingga ada satu media yang bisa membantu untuk menyalurkan nutrisi makanan ke bagian daun. Oke, kita lihat seperti apa yang namanya gugur sumpang atau proses penyerbukan dengan memang bunga durian ya, bakalan bunga durian yang memang jatuh sebelum masa penyerbukan. Dan mudah-mudahan cuaca juga cukup mendukung. Saya kira di wilayah ini memang hampir 99% petani durian kampung, tapi dulu sewaktu durian-durian di sini memang tidak mengalami proses pembungaan apalagi mau panen, hampir sebagian masyarakat di sini menjual kebun-kebun duriannya untuk ditebang ya, ditebang. Kemudian batang-batang dari kebun durian ini digunakan sebagai bahan untuk pembangunan proyek perumahan. Nah, akhirnya ketika saya mulai mengembangkan teknik peternakan dan pertanian organik di mana kotoran hewan nanti saya simpan di batang seperti ini, kemudian ada yang lewat proses fermentasi, kemudian saya buat pupuk asam amino cair, kemudian saya buat pupuk kalium cair. Akhirnya para petani durian yang memang dulu sudah menjual durian mereka kepada pihak-pihak yang memang kalau menurut saya ini pihak-pihak yang memang tukang rayu gitu ya, tukang rayu, sehingga memang petani di sini tergiur untuk menjual memang dengan harga yang cukup mahal. Tapi saya kira inilah kerugian petani durian kampung, karena untuk menumbuhkan durian kampung sampai sebesar durian yang ada di belakang ini tidak dengan waktu yang mudah ya. Ada yang lebih dari 15 tahun. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini para petani yang berada di sini punya semangat lagi untuk mengelola kebun-kebun durian yang memang dulunya ada yang mati ranting, ada yang kurang sehat. Insya Allah untuk wilayah Kalimantan ini saya bersedia gitu ya untuk memberikan sedikit konsultasi, bukan dalam arti kata saya menggurui, tapi saya sedikit memberikan edukasi supaya para petani yang ada di wilayah ini bisa mengembangkan kembali durian kampung. Dan memang menurut saya dan beberapa orang yang pernah saya temui, durian kampung ini teksturnya atau rasanya memang jauh lebih nikmat dibandingkan durian unggul. Nah, ini bukan pendapat sepihak saya, tapi beberapa orang yang memang sudah saya wawancarai. Oke, nanti saya tunjukin apa namanya proses penyerbukan yang baik dengan gugur bunga sebelum proses penyerbukan. Nah, inilah yang perlu masyarakat ketahui, bahwa yang namanya tumbuh-tumbuhan baik itu palawija dan lain sebagainya, tumbuhan apapun, nah termasuk tumbuhan durian itu ada dua fase.
Pertama fase generatif, fase vegetatif, kedua fase generatif. Nah, dalam fase vegetatif dan fase generatif ini tumbuhan ini membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda. Jadi jangan merasa oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Saya nggak berani menyebutkan merek ya, karena memang nggak boleh juga. Nah, ini bagus, ini bagus. Tapi petani tidak memahami apakah tumbuh-tumbuhan ini membutuhkan zat seperti ini pada saat vegetatif. Kemudian apakah tumbuhan ini memerlukan zat seperti ini pada saat generatif. Nah, ini petani juga menurut saya ini harus bisa membedakan sehingga pupuk yang ada, pupuk yang dijual di pasaran-pasaran itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, saya pernah ketemu beberapa petani yang memang tergoda oleh iklan, kemudian dia beli pupuk dimanfaatkan kepada tumbuhan, kemudian hasilnya malah nggak baik. Nah, waktu itu beliau mendatangi saya, kemudian bertanya, saya cuma menjawab, apakah tumbuhan itu butuh apa yang Bapak mau, kan gitu, atau memang tumbuhan ini Bapak yang mengikuti keinginan tumbuhan ini. Nah, kalau pupuk yang Bapak beli di pasar itu dalam proses aplikasinya ada fase tertentu, ada tahapan tertentu untuk diberikan kepada tanaman. Nah, saya kira masyarakat perlu juga memahami, ini harapan saya kemudian kepada pihak-pihak yang memang berkompeten atau pihak-pihak yang memang menangani bidang pertanian dan lain sebagainya, sudilah kiranya memberikan edukasi kepada para petani supaya petani-petani yang berada di wilayah ini merasa terbantu dan mereka punya semangat untuk berkebun kembali sehingga nanti bisa menambah pendapatan masyarakat juga. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini, tapi saya juga mohon maaf karena saya bukan ahli di bidang pertanian, saya juga bukan siapa-siapa. Saya coba menceritakan apa yang saya alami. Jadi pengalaman pribadi saya sampaikan kepada para petani. Mudah-mudahan dengan sedikit cerita dari saya ini, masyarakat yang berada di wilayah ini yang dulunya durian masih kecil-kecil tidak mau dirawat, dia tergugah hatinya untuk merawat kembali durian sehingga nanti bisa panen dan bisa menambah penghasilan, sehingga saya kira dengan penghasilan masyarakat yang cukup baik, pendapatan masyarakat yang cukup baik, paling tidak saya bisa mengurangi jumlah pengangguran dengan apa yang saya jelaskan, ya paling tidak mengurangi tingkat kriminalitas, karena orang ketika dalam keadaan terjepit biasanya beberapa hal itu terjadi karena memang dia dalam keadaan terjepit. Tapi kalau ketika masyarakat ini memiliki penghasilan yang baik, memiliki kehidupan yang baik, saya pikir tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan yang lain-lainnya akan jauh lebih signifikan berkurang karena masyarakat hidupnya tentram. Oke, kita lihat durian yang dalam fase penyerbukan pada saat ini. Nah, inilah sahabat pecinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Kita lihat bakal bunga yang sampai saat ini masih terus berkeluaran ya. Nih, ini udah hampir yang ke-20 kalau nggak salah ya. Hampir ingat saya 20. Ada yang dalam proses penyerbukan. Nih, saya coba dekatin. Ada yang memang dalam pembungaan. Nah, ini bervariasi nih. Nah, ini. Jadi yang di sana itu udah ada dalam proses penyerbukan. Ini masih dalam tahapan bakal bunga. Coba nanti kita lihat yang hari ke-20 proses pembungaan ini. Apakah penyerbukannya udah hampir selesai atau memang masih dalam proses. Oke. Saya berpindah ke pohon yang lain. Kebetulan ini udah 20 hari dalam proses pembungaan. Coba kita lihat dalam satu dahan ada yang memang baru bakalan bunga. Ada yang udah hampir penyerbukan, ada yang memang dalam proses penyerbukan. Ini coba kita lihat ya. Nah, ini. Ini ada yang dalam proses penyerbukan, ada yang memang baru keluar bakal bunga, ada yang memang udah hampir dalam proses penyerbukan. Jadi bervariasi karena memang cuaca juga terkadang panasnya cukup lama gitu ya. Tapi kadang juga ada hujan sehingga proses pembungaan itu menurut saya kurang teratur. Tapi bersyukurlah saya juga udah mengaplikasikan pupuk organik cair sehingga
sedikit bisa membantu gitu ya untuk menseragamkan hal ini. Nah, ini kita lihat. Ini hari yang ke-20 ya. Kurang lebih seperti demikian. Ini kita lihat. Nah, ini coba saya tunjukin. Nah, ini. Nah, ini. Ini hampir semua percabangan mengeluarkan bakal bunga. Jadi dalam satu percabangan itu ada yang memang dalam proses penyerbukan atau gugur sumpang kata orang kampung. Ada juga yang dalam proses bakal bunga. Ada juga yang memang hampir penyerbukan. Jadi kita lihat aja. Ini saya coba. Nah, ya. Ini. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung. Jadi dalam fase generatif seperti ini, durian ini membutuhkan nutrisi yang cukup tinggi. Mungkin besok ketika saya kemari, saya akan aplikasikan pupuk kalium cair supaya dalam proses penyerbukan ini tidak terjadi kerontokan. Nanti saya tunjukin seperti apa proses kerontokan bunga yang kurang baik, seperti apa proses penyerbukan yang baik. Nah, sahabat pecinta tanaman durian kampung atau durian lokal, inilah proses penyerbukan yang baik seperti ini. Nah, ini proses penyerbukan yang baik dari durian kampung atau durian unggul. Nah, seperti inilah penyerbukan yang baik, artinya yang terjadi proses penyerbukan dan jatuh ke tanah itu seperti ini. Nah, ini durian saya, kemudian ini durian yang berada di sekitaran kebun milik petani yang ada di sini. Nah, ini mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar karena tidak terjadi proses penyerbukan, dia udah jatuh atau rontok. Nah, ini. Nanti dari sini perwujudan bunga akan berubah seperti ini. Nih ya. Nih. Dari seperti ini akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan proses bakalan buah. Nah, saya kira petani akan mengalami kerugian nih, saya lihat ya. Nih. Banyak sekali berjatuhan. Nih. Nah, petani-petani akan mengalami kerugian kalau seperti ini karena memang belum terjadi proses penyerbukan. Nah, itulah sebabnya kenapa saya menggunakan pupuk kalium cair yang saya bikin sendiri, sedikit membantu supaya tidak terjadi proses kerontokan karena memang dalam fase atau dalam masa generatif seperti ini butuh kalium yang cukup tinggi. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.